Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Effendi dengan NIM 06061382227075. Baiklah, saya akan menerangkan strategi dan model pembelajaran untuk memenuhi UTS mata kuliah strategi dan model pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Hartati MKes dan Ibu Destriani MPD. Baiklah, dalam pembahasan strategi pembelajaran kali ini ada 3 poin, yaitu yang pertama, hakikat, prinsip-prinsip, dan fungsi strategi pembelajaran. Poin yang kedua, peranan strategi pembelajaran. Dan poin yang ketiga, implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Materi yang pertama adalah hakikat dalam pembelajaran. Hakikat pembelajaran adalah terjadinya perubahan perilaku. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Pada hakikatnya, strategi pembelajaran merupakan taktik atau siasat yang dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Dalam prinsip-prinsip strategi pembelajaran ada 4 poin, yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan atau berkompetensi. Yang kedua, aktivitas. Ketiga, individualitas, dan yang keempat adalah integritas. Yang pertama, berorientasi pada tujuan atau berkompetensi. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas guru dan siswa mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini sangat penting sebab mengajar adalah proses yang bertujuan. Yang kedua, aktivitas. Belajar adalah berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa. Yang ketiga, individualitas. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu peserta didik. Walaupun kita mengajar sekelompok peserta didik, namun pada hakikatnya yang ingin kita capai adalah perubahan perilaku setiap peserta didik. Dan poin yang keempat atau yang terakhir adalah integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Jadi, mengajar itu bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif, tapi juga afektif dan psikomotor. Jadi, prinsip-prinsip strategi pembelajaran ada 4 poin, yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan atau berkompetensi. Kedua, aktivitas. Ketiga, individualitas, dan yang keempat, integritas. Jadi mungkin teman-teman sekalian udah bisa paham atau mengerti ya tentang penjelasan prinsip-prinsip di atas kan. Selanjutnya, materi yang kedua adalah peranan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran berperan sangat penting untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang lebih efektif agar membuat para siswa lebih tertarik
Jika suatu pembelajaran tanpa adanya strategi pembelajaran, maka proses belajar tidak dapat berjalan efektif dan efisien. Strategi pembelajaran sangat berguna bagi pendidik dan peserta didik. Bagi pendidik, strategi yang dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam bertindak yang sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Jadi sampai sini teman-teman udah bisa paham kan apa dampak suatu pembelajaran jika tidak ada strategi. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SD, SMP, SMA. Implementasi strategi pembelajaran adalah pelaksanaan, penerapan, atau wujud teori tindakan guru melaksanakan rencana mengajar, usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran yang termasuk tujuan, metode, alat, serta evaluasi agar dapat mempengaruhi siswa mencapai tujuan. Berikut ini beberapa langkah implementasi strategi pembelajaran yang efektif. 1. Buat suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. 3. Belajar bersama. 4. Metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai. Yang kelima, belajar dengan praktik. 6. Belajar rutin tapi jangan lama. 7. Mengerti atau bukan menghafal. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SD. Yang pertama adalah belajar yang menyenangkan. Anak harus diajak untuk menciptakan mood yang suasana positif saat belajar. Yang kedua, belajar sambil bermain. Anak usia SD masih senang bermain. Orang tua dapat manfaatkan hal ini untuk mengajak anak bermain dengan diselipi materi pelajaran. Anak yang gembira dan tanpa disadarinya, ia juga sudah belajar. Yang kedua, implementasi strategi pembelajaran untuk jenjang SMP. Strategi pembelajaran untuk jenjang SMP di sini ada 3 cara. Yang pertama, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Contohnya, jika kamu nyaman belajar di rumah sambil memakan cemilan, sambil mendengarkan musik, lakukan hal itu dengan baik. Selain itu, mungkin kamu lebih nyaman belajar di perpustakaan atau di tempat lain. Intinya, cari suasana yang tenang. Yang selanjutnya yaitu bangun motivasi dalam diri. Tumbuhkan motivasi di dalam diri bahwa pendidikan itu penting. Terlebih buat kamu yang beruntung dapat mengenyam bangku pendidikan. Selanjutnya adalah bersemangat. Hal ini sangat berguna untuk pendidikan. Ketika kita semangat belajar, kita akan berupaya untuk mendapatkan nilai yang bagus agar dapat membanggakan kedua orang tua. Jadi itulah beberapa strategi pembelajaran pada jenjang SMP. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu implementasi strategi pembelajaran untuk jenjang SMA.
Dalam jenjang SMA ini ada dua cara strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan discovery learning. Kita bisa belajar melalui penelusuran, penelitian, dan penemuan. Dan yang kedua adalah bermain peran dan simulasi. Peserta didik bisa diajak untuk bermain peran dan menirukan adegan, gerak, model atau pola, atau prosedur tertentu. Contohnya nih, seorang guru menggunakan tayangan video dari YouTube. Peserta didik diminta untuk mencermati alur cerita dan peran dari tokoh-tokoh yang ada. Kemudian berlatih sesuai tokoh yang diperankan. Sekian dari saya, itulah yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Thanks for watching. Sampai jumpa.